Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Gimana hari ini? Hari pertama beraktivitas kembali setelah libur lebaran yang lumayan panjang. Semoga teman-teman semua dapat beraktivitas dengan baik ya, dan semua yang direncanakan dapat berjalan juga dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan channel ini dan mensupport channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas sebuah tema yang cukup menarik. Sebuah tema yang kemarin sempat dibahas di salah satu podcast terbesar di Indonesia, yaitu Close the Door. Tetapi kali ini saya akan membahas dari versi saya. Hari ini kita akan membahas tentang Stoicism, sebuah tema yang kemarin cukup viral karena dibahas oleh Om Deddy Corbuzier dan Pak Ferry Irwandi, di mana podcast ini berhasil mendapatkan jutaan view. Saya sendiri menonton podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Banyak hal-hal yang bisa saya dapatkan dan menjadi hal-hal yang baik untuk saya menjalani kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, Stoicism dapat diartikan kita hanya fokus kepada hal-hal yang ada di dalam diri kita, atau fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Hal-hal yang berada di luar diri kita tidak kita jadikan acuan atau tidak terlalu kita pusingkan. Kenapa? Karena hal-hal yang ada di luar dari kita adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Terkadang hal-hal dari luar itu memberikan dampak yang kurang baik atau bahkan negatif ke dalam kehidupan kita, sehingga kita terlalu fokus kepada hal-hal yang ada di luar. Padahal sebenarnya seharusnya kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Maka itu pentingnya untuk mengetahui ilmu ini, supaya ketika kita melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, melakukan sebuah karya, atau membuat hal-hal yang lain, kita hanya fokus kepada diri kita dalam upaya memberikan hasil yang terbaik bagi karya kita. Bukan fokus kepada komentar atau hal-hal yang ada di luar. Karena setiap komentar yang diberikan oleh netizen atau yang diberikan oleh orang-orang tentu tidak bisa kita kontrol, sehingga kita tidak mengetahui komentar macam apa yang akan mereka berikan. Ilmu ini juga menurut saya sangat baik, di mana kita bisa menjaga mental health kita menjadi lebih baik. Seperti yang teman-teman ketahui ya, banyak sekali bahasa-bahasa seperti kena mental, lalu mental damage dan sebagainya. Hal-hal seperti itu bisa terjadi karena kita fokus kepada hal-hal yang ada di luar dari kita, padahal hal-hal tersebut tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Sebagai contoh, misalnya saat ini saya sedang dalam upaya untuk move on dari mantan saya. Maka kalau saya mengetahui ilmu ini, hal yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk menjaga hati saya dengan menghindari hal-hal yang berbau dengan mantan saya. Contohnya seperti instastory, postingan feed, atau kabar-kabar lainnya. Tetapi tentu saya tidak bisa mengontrol apa yang akan dilakukan oleh mantan saya. Semisal dia akan posting di Instagram, dia akan posting di semua sosial medianya. Tentu saya tidak bisa mengkontrol dia untuk memposting apa. Tetapi saya bisa fokus kepada diri saya, di mana saya menjaga hati saya untuk tidak melihat postingannya. Hal ini saya lakukan supaya saya bisa fokus kepada hal-hal yang lain.
terutama hal-hal yang mempengaruhi mental saya. Ilmu ini juga bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya teman-teman adalah seorang konten kreator, teman-teman membuat sebuah konten atau karya. Tetapi terkadang ketika karya tersebut belum viral, maka orang-orang misalnya memberi respon yang kurang baik. Ketika kita mendapat respon yang kurang baik dan kita fokus kepada orang tersebut, respon tersebut, maka biasanya kita akan stop dan kita tidak akan melakukan lagi karya-karya yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kalau teman-teman fokus kepada hal-hal yang bisa teman-teman kontrol, teman-teman bisa memberikan hal terbaik dalam teman-teman membuat konten. Teman-teman memberikan effort terbaik, memberikan editing terbaik, dan sisanya itu tergantung lagi kepada yang di atas. Setelah kita memberikan yang terbaik, tentu sudah tidak ada penyesalan di dalam diri kita apabila usaha yang kita lakukan berhasil ataupun gagal. Tentu ilmu ini bukan membuat kita menjadi pesimis, tetapi ilmu ini memberikan kita pengertian bahwa ketika kita sudah melakukan yang terbaik dari dalam diri kita, maka hal-hal yang ada di luar bukan menjadi fokus utama lagi. Fokus utamanya adalah kita memberikan effort terbaik, usaha terbaik, dan juga produk terbaik yang bisa kita berikan. Teman-teman sendiri pernah gak sih mendengar ilmu ini? Atau bahkan teman-teman sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Jika teman-teman sudah pernah mendengar ilmu ini atau mempraktekannya, teman-teman bisa coba tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi bareng. Saya sendiri setelah mencoba melakukan ilmu ini dalam beberapa waktu, maka saya mendapatkan efek yang sangat positif. Ketika mantan saya misalnya posting foto dengan pacar barunya, maka saya tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Saya memilih untuk tidak melihat postingan mantan saya tersebut. Kalau misalnya saya fokus kepada apa yang ada di luar, saya fokus kepada apa yang mantan saya post, maka saya akan terus berada dalam kubangan sakit hati. Lalu saya tidak bisa move on dan terus mengasihani diri sendiri. Tetapi ketika saya fokus kepada diri saya sendiri, saya menjaga hati saya tidak mau melihat postingan apa yang dipost, maka saya bisa menjalani move on saya dengan baik. Tentu setiap orang berbeda dalam menjalani proses pemahaman ilmu ini ataupun proses move on. Dan tentu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semua memiliki pandangan dan prosesnya masing-masing. Teman-teman boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan kita diskusi di sana ya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Teman-teman juga bisa bantu kami melalui memfollow sosial media kami yang lain di TikTok dan juga di Instagram. Instagram dan TikTok kami namanya sama, yaitu di @renungankata.id. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai pada akhirnya. Terus support channel ini supaya channel ini bisa memberikan karya-karya terbaik dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.